Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua diberikan kesehatan agar kita bisa melakukan pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Mari kita saksikan review pembelajaran kali ini. Semangat anak-anak. Zat dan unsur. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah sebagai berikut. Materi yang pertama adalah tentang zat. Jadi, apa yang dimaksud dengan zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dapat diraba, dan memiliki sifat tertentu sehingga dinamakan dengan zat atau yang kita kenal dengan materi. Zat terbagi menjadi 3 berdasarkan wujudnya. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat memiliki bentuk yang tetap, volumenya juga tetap, serta jarak antar partikel zat padat sangat rapat sehingga gaya tarik antar partikel sangat kuat. Partikel-partikelnya pun juga saling berdekatan. Pada zat cair, bentuknya berubah-ubah tergantung wadahnya. Volumenya juga memiliki volume yang tetap, tetapi jarak antar partikel zat cair agak renggang, gaya tarik antar partikelnya lemah, gerak partikelnya bebas namun terbatas, serta masih tersusun teratur. Yang ketiga adalah zat gas. Bentuknya berubah-ubah, volumenya pun juga berubah-ubah. Jarak antar partikel zat gas sangat renggang, gaya tarik antar partikel sangat lemah. Partikelnya dapat bergerak sangat bebas sehingga susunannya menjadi tidak teratur. Kalian bisa melihat susunan partikel pada masing-masing zat melalui gambar di bawah ini. Materi yang kedua adalah tentang unsur. Unsur adalah materi yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Seperti yang kalian lihat pada gambar, salah satu contoh dari unsur adalah emas. Tentunya kalian sudah sering melihat emas dalam kehidupan kalian sehari-hari, bukan? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Penguraian unsur dapat dilakukan melalui penembakan fisi menjadi unsur lain. Unsur akan selalu mempertahankan sifat aslinya. Unsur dibedakan menjadi 2 macam, ada unsur tunggal dan molekul unsur. Apa sih bedanya unsur tunggal dan molekul unsur? Unsur tunggal merupakan unsur yang keberadaannya dapat berdiri sendiri sehingga penulisannya cukup ditulis sesuai dengan lambang unsurnya. Contohnya, argentum atau Ag yang kita kenal dengan perak, aluminium Al, dan aurum atau Au yang kita kenal dengan emas. Lalu apa itu molekul unsur? Molekul unsur merupakan unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berikatan dengan unsur yang sejenis. Contohnya hidrogen yang dilambangkan dengan H2, klorin Cl2, iodin I2, dan oksigen yang biasa kita tulis dengan O2. Adapun pembagian unsur berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3, ada unsur logam, non-logam, dan unsur metaloid. Yang pertama adalah unsur logam.
Unsur logam memiliki ciri-ciri sebagai berikut, merupakan penghantar listrik dan panas yang baik atau bersifat konduktor. Secara umum memiliki sifat berwarna putih dan mengkilap, bersifat kuat namun bisa ditempa dan dibengkokkan. Memiliki titik leleh yang tinggi. Pada suhu kamar, logam umumnya berwujud padat kecuali raksa atau merkuri yang berwujud cair. Logam memiliki massa jenis yang tinggi. Contoh dari logam ada natrium, tembaga, dan strontium. Yang kedua adalah non-logam. Ciri-ciri non-logam adalah yang pertama, kurang baik menghantarkan listrik dan panas sehingga bersifat isolator, tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, dan titik lelehnya sangat rendah. Pada suhu kamar, unsur non-logam berwujud gas atau cair, kecuali bromin yang berwujud padat. Contoh dari non-logam ada karbon, klor, dan nitrogen. Yang ketiga ada metaloid atau unsur semilogam. Ciri-cirinya yakni mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Semilogam bersifat semikonduktor. Contoh semilogam yang sering digunakan adalah silikon pada sel surya dan perangkat elektronik. Berikut dapat kalian lihat yakni gambaran dari tabel periodik unsur kimia. Pada tabel ini berisikan macam-macam unsur yang ada di muka bumi ini, beserta lambangnya. Dalam tabel periodik unsur kimia ini, kita bisa melihat unsur dari golongan 1A hingga 8A. Biasanya, kita akan mempelajarinya dengan menggunakan singkatan-singkatan seperti berikut ini. Cara termudah untuk menghafalkan tabel periodik unsur adalah sebagai berikut. Untuk golongan 1A, kita menghafalnya dengan Helena Karo Ruby CS Friend. Golongan 2A, yakni bebek mangan cacing keserempet ban radial. Golongan 3A ada Putet adalah gadis Indonesia Timur. Golongan 4A adalah cah sing gendut seneng bebean. Golongan 5A ada narapidana asal Surabaya bingung. Golongan 6A ada orang Surabaya seneng tewo pohong. Golongan 7A adalah fatal Chelsea bermain imbang Atletico Madrid. Golongan 8A adalah heboh negara Argentina karena senat runtuh. Yang Bu Guru Alia warnai dengan warna merah dan garis bawahi juga merupakan nama unsur dari tiap-tiap golongannya. Jadi, dengan cara seperti itu kalian bisa lebih mudah untuk menghafalkan tabel periodiknya. Untuk tugasnya, yang pertama yakni tuliskan ciri-ciri serta kegunaan dari 5 unsur logam, 5 unsur non-logam, dan 5 unsur metaloid. Bu Guru Alia ulangi ya. Soal yang pertama, tuliskan ciri-ciri serta kegunaan dari 5 unsur logam, 5 unsur non-logam, dan 5 unsur metaloid. Materi yang kedua yakni kita akan membahas tentang senyawa dan campuran. Jadi, apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa yang tetap. Contohnya ada H2O yang kita kenal dengan air dan NaCl yang biasa kita kenal dengan garam dapur. Lalu, apa sih sifat-sifat senyawa itu? Yang pertama, senyawa tergolong zat tunggal. Yang kedua, senyawa tersusun dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu atau tetap. Yang ketiga, senyawa dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia dan tidak dapat dipisahkan secara fisika. Dan yang keempat, senyawa memiliki sifat khas yang berbeda dari unsur penyusunnya. Misalnya, air yang berwujud cair terbentuk dari gas hidrogen H2 dengan gas oksigen O2 yang berwujud gas. Selain itu, keduanya memiliki sifat yang mudah terbakar jika terkena api. Tetapi, jika hidrogen dan oksigen sudah menyatu membentuk air, maka akan memiliki sifat yang baru. Air cenderung bisa memadamkan api. Adapun contoh senyawa dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Ada natrium klorida atau NaCl yang berfungsi sebagai pengatur rasa asin pada garam.
Ada etuna, yakni C2H2 yang berfungsi sebagai gas karbit yang digunakan untuk mengelas logam. Ada kalsium sulfat CaSO4 digunakan pada gips untuk menyambung tulang yang patah. Dan nitrat dan natrium bikarbonat atau NaHCO3 yang kita kenal sebagai soda kue digunakan sebagai bahan pengembang pada roti. Nah, tugas kalian yang kedua yakni tuliskan 5 senyawa yang biasa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari beserta kegunaannya. Ibu ulangi lagi ya. Tuliskan 5 senyawa yang biasa kalian jumpai di dalam kehidupan sehari-hari beserta kegunaannya. Kalian bisa cari di Google ataupun di buku. Selanjutnya yakni tentang campuran. Apa sih campuran itu? Campuran adalah dua zat yang mengandung dua unsur atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap dan masih mempertahankan sifat asalnya. Campuran dapat digolongkan menjadi dua. Ada campuran homogen yang biasa kita kenal dengan larutan dan campuran heterogen. Campuran homogen atau larutan merupakan campuran yang tidak bisa dibedakan antar zat-zat yang bercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah campuran homogen. Merupakan campuran yang tidak bisa dibedakan antar zat-zat yang bercampur di dalamnya. Walaupun sifat-sifat zat yang dicampurkan tidak hilang, pada campuran homogen, komponen-komponen penyusun campuran sudah tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya, air sirup tidak dapat dibedakan lagi antara komponen air dan gula karena gula terlarut sempurna di dalam air. Adapun ciri-ciri larutan homogen sebagai berikut. Yang pertama, bening dan tembus cahaya. Yang kedua adalah partikel-partikel zat akan tercampur merata. Yang ketiga, ukuran partikel zat yang bercampur berukuran molekul, jadi sangat kecil. Dan yang keempat, campuran tidak akan mengendap jika didiamkan atau tidak diaduk. Sifat larutan ini terdapat 3 jenis. Ada sifat asam yang memiliki rasa masam, bersifat korosif terhadap logam, mampu menghantarkan listrik atau konduktor, dan apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Sifat yang kedua yakni sifat basa, memiliki rasa pahit dan terasa licin jika terkena kulit, bersifat kaustik yaitu dapat merusak kulit, mampu menghantarkan listrik jika dilarutkan dalam air, dan dapat menghasilkan ion OH-. Dan sifat yang ketiga adalah garam atau netral, yang merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Adapun indikator asam, basa, dan garam, yakni indikator adalah suatu zat warna yang mempunyai warna yang berbeda dalam larutan yang bersifat asam atau basa. Jadi indikator ini digunakan untuk menentukan apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, ataupun garam. Indikator terbagi menjadi dua, ada indikator alami dan indikator buatan. Pada indikator alami, yakni indikator yang terbuat dari ekstrak tumbuhan, seperti bunga sepatu, bunga nusa indah, kunyit, kubis ungu, umbi pit, dan kulit manggis. Dan adapun indikator buatan merupakan indikator asam basa yang sengaja dibuat untuk keperluan pengujian asam basa. Contohnya kertas lakmus, kalian bisa melihat gambarnya pada slide tersebut. Adapun hasil dari indikator alami dan hasil indikator buatan dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Terjadi perubahan warna dari warna asli apabila indikator-indikator tersebut dicelupkan pada larutan yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitupun dengan kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari kertas lakmus merah dan biru. Kertas lakmus merah apabila dicelupkan ke dalam larutan asam, warnanya tidak akan berubah. Tetapi jika dicelupkan ke dalam larutan basa, maka akan berubah menjadi biru. Begitupun sebaliknya, kertas lakmus biru jika dicelupkan ke dalam larutan basa akan tetap biru, tetapi jika dicelupkan ke dalam larutan asam maka akan berubah menjadi merah. Tetapi jika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan dalam satu larutan
dan tidak ada yang berubah keduanya, maka dapat dipastikan bahwa jenis larutan tersebut adalah netral. Yang kedua adalah campuran heterogen. Merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Hal ini karena partikel-partikel zat pada campuran heterogen tidak tercampur secara sempurna atau merata. Contoh pada larut campuran heterogen ini yakni air sungai yang merupakan campuran tanah atau lumpur dengan air. Ciri-ciri larutan heterogen sebagai berikut: keruh dan tidak tembus cahaya, partikel-partikel zatnya tidak tercampur merata, ukuran partikel zatnya yang bercampur lebih besar dari molekul, serta partikel zat pelarut dan zat terlarutnya akan mengendap jika didiamkan dalam waktu tertentu. Materi yang ketiga yakni perubahan kimia dan fisika. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang sifat zatnya. Sifat zat terbagi menjadi dua, ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Dalam sifat fisika ini tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Sifat kimia adalah sifat materi yang dapat diamati setelah materi tersebut berinteraksi dengan zat lain sehingga terbentuk zat baru. Adapun sifat fisika menyangkut 12 hal, ada warna, bentuk, bau, rasa, wujud zat, kelarutan, berat jenis, kekerasan, kemagnetan, titik didih atau leleh, titik beku atau lebur, dan yang terakhir adalah hantaran listrik. Adapun sifat kimia yakni ada kestabilan, yang kedua mudah tidaknya terbakar, yang ketiga adalah daya ionisasi, yang keempat berkarat, yang kelima beracun, dan yang keenam adalah membusuk. Kita akan masuk ke submateri yang kedua tentang perubahan fisika dan kimia. Perubahan secara kimia adalah proses perubahan suatu zat yang menghasilkan jenis zat baru. Ciri-ciri terjadinya proses perubahan kimia adalah terjadinya perubahan secara kimia, yakni adanya perubahan warna, suhu, terjadinya endapan, dan terjadinya pembentukan gas. Berikut tabel apabila suatu zat telah mengalami reaksi kimia. Maka akan terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, terbentuk gas, ataupun terbentuk endapan. Contoh-contoh perubahan kimia. Yang pertama, perubahan kimia karena pembakaran, yakni kayu atau kertas yang dibakar. Yang kedua ada petasan yang meledak. Kemudian perubahan kimia karena peragian, singkong yang menjadi tape, kedelai yang dibuat kecap, tempe ataupun tahu, serta susu yang dibuat menjadi keju. Dan yang ketiga, perubahan kimia karena hal lain, ada besi yang berkarat, kayu yang melapuk, serta proses fotosintesis. Untuk tugas yang ketiga, silakan kalian tulis anak-anak. Tuliskan 3 pemanfaatan perubahan fisika dan perubahan kimia yang ada di kehidupan sehari-hari. Ibu Alia ulangnya. Tuliskan 3 pemanfaatan perubahan fisika dan perubahan kimia yang ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni perubahan secara fisika. Perubahan fisika adalah proses perubahan suatu zat yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Ciri-ciri terjadinya proses perubahan fisika adalah yang pertama tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, dapat kembali ke wujud semula. Yang ketiga, dapat berubah wujud dalam kelarutan. Dan yang keempat, adanya aliran energi. Adapun contoh-contoh perubahan fisika, yakni perubahan fisika karena perubahan bentuk, yakni beras ditumbuk menjadi tepung beras. Kemudian kayu dibuat meja, kulit binatang dibuat dompet. Kemudian perubahan fisika karena peragian, ada air yang mencair menjadi es. Kapur barus menyublim menjadi uap dan bensin menguap. Dan adapun perubahan fisika karena hal lain yakni adanya larutnya gula dalam air, daun yang menjadi layu serta pagar rumah yang dicat. Demikian review pembelajaran yang bisa Bu Guru Alia sampaikan. Semoga apa yang Bu Alia sampaikan bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar.
Jangan lupa like serta subscribe channel kebanggaan kita, Bahas TV Channel. Sebelum Bu Alia akhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.